Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembelajaran fisika untuk di kelas 8 di semester 1. Untuk pembelajaran pertama itu diawali dengan pembelajaran tentang gerak, yaitu tentang untuk awalnya kita akan pelajari tentang jarak dan perpindahan. Sebelumnya, yuk mari kita pahami dulu apa saja kompetensi dasar, indikator pembelajaran, serta tujuan pembelajaran untuk pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapan pada gerak makhluk hidup. Setelah indikator pembelajarannya tentang gerak dan tujuan pembelajaran, anak-anak ibu memahami tentang gerak dengan tepat dan mengetahui perbedaan jarak dan perpindahan. Oke, Ananda, tahukah Ananda seluruhnya di dunia ini tidak ada yang betul-betul tidak bergerak. Benda yang ada di dunia ini sebetulnya dapat bergerak, bahkan benda mati sekalipun. Dalam fisika, sebuah benda dapat dikatakan bergerak jika memenuhi syarat tertentu. Apa saja syaratnya? Oke, kita lihat ya ilustrasi pada mobil ini. Mobil ini dikendarai oleh sopir dan mengakibatkan mobil ini bergerak. Nah, ini berarti mobil ini bergerak ya Nanda ya. Nah, seperti buah apel juga yang jatuh dari pohonnya, berarti buah apel ini bergerak. Jadi apa itu gerak? Gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi yang lain. Gerak suatu benda selalu dikaitkan dengan suatu titik acuan. Nih, misalnya nih anak-anak ibu lagi menaiki sebuah bus, lalu melihat keluar jendela. Seolah-olah kita melihat benda-benda yang berada di luar itu bergerak. Padahal yang bergerak itu Ananda bukan benda yang berada di luar, melainkan bus tersebut. Tapi ketika anak-anak dalam bus, melihatlah bahwa benda di luar itu seolah-olah bergerak. Jadi sebenarnya kita yang bergerak terhadap terminal dan bus juga bergerak terhadap terminal yang kita tinggalkan. Oke, seperti itu ya. Jadi suatu benda dinyatakan bergerak terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Oke Nanda sekalian, setelah kita pelajari tentang gerak dan memahami, mari kita lanjutkan tentang pelajaran jarak dan perpindahan. Oke, anak ibu pernah nggak tahu apa arti jarak dan perpindahan tersebut? Perpindahan dan jarak itu adalah besaran fisika yang berhubungan. Keduanya memiliki dimensi yang sama, akan tetapi keduanya memiliki makna yang berbeda. Untuk memahaminya, coba kita lihat ya, apa itu jarak. Jarak itu adalah besaran skalar, sementara perpindahan termasuk besaran vektor. Jarak itu apa ya? Panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sementara perpindahan itu diartikan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Seperti itu. Untuk memahaminya, coba kita lihat ada dua kasus nih Ananda sekalian. Ada kasus pertama dulu ya, Ibu jelaskan. Kita lihat kasus yang pertama. Abdullah, dia bergerak dari posisi A ke posisi B itu sejauh 15 meter. Setelah itu Abdullah balik lagi nih ke posisi C yang mana sejauh 5 meter. Jadi total perjalanannya 15 ditambah 5 meter berarti 20 meter. Dari total perjalanan ini itu yang disebut dengan jarak seluruh lintasannya. Lalu perpindahan itu bagaimana? Oke, perpindahan itu tadi kita sama-sama tahu bahwa mana sih panjang jarak awal, titik awal ke titik akhir. Jadi awalnya bergerak di A dan tadi Abdullah berhentinya di titik C gitu. Jadi jarak A dan C itulah yang disebut dengan perpindahan.
Berapa jarak A ke C? Berarti 15 meter dikurang 5 meter, berarti 10 meter. Begitu ya Nanda ya. Dan ini adalah kasus yang kedua. Kasus yang kedua, Abdullah itu berjalan lagi dari titik A ke titik B. Tapi lintasan sudah berbeda, lalu dia berbelok ke bawah menuju titik C. Oke ya, seperti Nanda Ibu lihat. Jadi berapa sih jaraknya? Berarti jarak itu tadi kita sama-sama tahu bahwa jarak itu adalah seluruh lintasan. Nah, seluruh lintasan berarti 8 meter ditambah dengan 6 meter. Berarti seluruh lintasannya jaraknya adalah 14 meter. Kalau perpindahannya bagaimana, Bu? Oke, perpindahannya kita lihat berarti Abdullah ini bergerak dari titik A dan berakhir tadi di titik C. Berarti kalau kita ambil garis lurusnya, berarti lintasannya itu A ke C itulah disebut dengan perpindahan. Oke, bagaimana cara mencari perpindahan? Kalau lintasan yang seperti ini berarti gunakan rumus Pitagoras. Berarti lintasan AC sama dengan AB kuadrat, lintasan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah 36. Berarti berapa panjang lintasan AC? Panjang lintasan AC berarti akar 100. Berapakah akar 100 itu? Yaitu 10 meter. Berarti dapat kita ambil kesimpulannya perpindahannya adalah 10 meter. Seperti itu anak-anak Ibu. Gimana anak-anak Ibu sudah bisa ya membedakan jarak dan perpindahan? Oke, alhamdulillah. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang kecepatan dan percepatan. Oke, untuk memahami, Ibu ingin melihat nih anak-anak memahami atau tidaknya, silakan anak-anak Ibu kerjakan LKPD di GCR yang sudah Ibu berikan. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.